Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menyambung huruf-huruf ini dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika menyambung huruf-huruf. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di episode kali ini kita akan belajar menyambung huruf-huruf. Ingat, menyambung huruf-huruf, huruf hijaiyah. Apa maksudnya? Apa kegunaannya? Kegunaannya supaya kalian tahu kalau ba, ta itu disambung bentuknya seperti ini, ja, ma bentuknya seperti ini kalau disambung. Karena kalau di Al-Quran huruf itu disambung semua. Ada yang tidak bisa disambung, ada juga yang bisa disambung. Apa bentuknya ketika disambung? Bentuknya pasti berbeda. Ada yang berbeda bentuk, ada yang tidak berbeda bentuk. Diingat, kita mulai. Ini dulu, sebelum belajar menyambung, ini diperhatikan, penting. Penting, diingat, ini penting. Yang pertama, poin yang pertama di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, letak dan banyaknya titik. Diingat, letak dan banyaknya titik tidak akan berubah. Ketika huruf disambung, letak dan banyaknya titik tidak akan berubah. Contoh, ba. Ba titiknya ada di mana? Ada di bawah. Bukan di sini, tapi di bawah. Ba titiknya di bawah, letaknya di bawah. Dan banyaknya tetap satu. Banyaknya titik tetap satu, tidak akan pernah berubah. Diingat, tidak akan pernah berubah. Banyaknya titik dan letaknya tidak akan pernah berubah. Contoh lagi, ta. Banyaknya titik dan letaknya tidak akan pernah berubah. Ta. Ta di atas ada 2. Ketika disambung juga seperti itu. Ta ada di atas juga ada 2. Ba tetap ada di bawah, tetap ada 1 titiknya. Contoh yang ini lagi. Tha. Banyaknya titik tetap 3, 1, 2, 3. Banyaknya titik tetap ada 3 dan tetap ada di atas, tidak akan pernah berubah. Poin yang pertama di situ. Poin yang kedua, ingat, banyaknya titik tidak akan pernah berubah dan letaknya juga tidak akan pernah berubah. Poin yang kedua, ada huruf berubah ketika disambung. Ada salah satu nanti huruf yang berubah ketika disambung. Ketika bersambung dengan huruf lain ada huruf yang berubah. Contoh, ja, ini ja. Ja kalau tidak disambung bentuknya seperti ini. Maksudnya bentuknya seperti ini. Tapi kalau disambung bentuknya beda nanti, bukan seperti ini lagi, beda. Itulah kegunaannya ketika belajar metode ini, supaya ketika nanti belajar di Al-Quran, mengetahui ini huruf ja, ini huruf ta, ini huruf ba. Kalau ini kan gampang, tinggal mengetahui titik. Kalau ini bentuknya beda nanti, titik bukan ada di sini, ja ada di bawah, ini kan di tengah, beda nanti. Terus yang ketiga, poin yang ketiga ini, ada huruf yang tak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Nanti ada huruf yang tak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Contoh, ro. Ro ini tidak bisa disambung ke huruf kaf. Tidak bisa. Roka, tulisannya tetap seperti ini nanti. Tidak akan bisa disambung. Kecuali ka ada di sini. Ka ada di sini baru bisa disambung. Rot ini tidak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Diingat. Kita mulai, kita praktek di sini langsung. Contoh, letak dan banyaknya titik tidak akan pernah berubah. Contoh yang ini, yang poin yang pertama, saya sudah sediakan yang poin yang pertama.
bata. Ini kalau dipisah. Kalau dipisah bentuknya bata. Bata seperti ini. Namun kalau disambung seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini. Fokus titiknya. Letak dan banyaknya titik tidak akan berubah. Ba, titiknya 1 di bawah. Titiknya 1 di bawah ketika disambung. Ta, kalau masih dipisah, titiknya di atas ada 2. Ta, ketika disambung, titiknya ada 2, tetap di atas. Bata, nah, seperti itu. Jangan fokus ke harokat. Karena harokat sudah dipelajari, jangan fokus ke harokat. Fokus ke ini, ketika huruf disambung dan tidak disambung. Ini poin yang untuk titik. Poin yang untuk titik. Ba, bentuknya seperti ini. Kalau masih belum disambung, titiknya ada 1 di bawah. Kalau disambung, titiknya tetap ada 1 di bawah. Ta juga sama, titiknya ada 2 di atas. Kalau disambung, ta titiknya ada 2 juga di atas. Selanjutnya tasa. Tasa, tulisannya seperti ini. Ini tasa. Ta, titiknya ada 2 ketika disambung. Ta, titiknya ada 2 sebelum disambung, titiknya ada 2 di atas. Ketika disambung, ta, titiknya tetap ada 2 di atas. Ini kan sama kan? Juga sama di sa. Sa, titiknya sebelum disambung, titiknya ada 3 di atas. Ketika disambung, titiknya tetap ada 3 di atas. Sa, sama kan? Tasa. Tasa. Bata sebelum disambung, ketika disambung bata, seperti itu. Terus selanjutnya poin yang ini, yang nomor 2. Ini poin yang pertama sudah saya beri contoh 2 saja, nanti ada contoh lainnya. Poin yang kedua, ada huruf berubah. Diingat, ada huruf berubah ketika disambung. Nah, ini huruf yang berubah ketika disambung. Saya garis dulu supaya dipisah. Ada huruf berubah ketika disambung. Contoh yang ini. Ja. Ja bentuknya kan seperti ini kalau sebelum disambung. Tapi kalau disambung bentuknya bukan seperti ini lagi. Seperti apa? Seperti ini. Ja. Nah, ini ja. Disambung dengan mim, seperti ini bentuknya. Jama. Jama. Ja kalau disambung seperti ini. Ja. Diingat. Diingat. Bentuknya ja kalau disambung seperti ini. Diingat, ja kalau disambung seperti ini. Tadi dulu. Ini ja. Kalau sudah disambung, ja bentuknya seperti ini. Kalau belum disambung, bentuknya seperti ini. Ini belum disambung, ini sudah disambung. Diingat, ja bentuknya seperti ini kalau disambung. Kalau ma sama kan, ma, mim sama bentuknya seperti ini kalau disambung. Tapi kalau ja bentuknya berbeda. Itulah perbedaannya ketika disambung dan tidak disambung. Terus selanjutnya, khanda. Kho bentuknya seperti apa? Sama dengan yang ini, tapi titiknya ada di atas. Ini. Titiknya ada di atas. Kalau ja yang awalnya sebelum disambung titiknya ada di tengah. Ada di tengah kan? Di tengah ini, di antara ini. Tapi kalau disambung ada di bawah. Ja ada di bawah. Kalau kho ada di atas seperti ini nanti. Kho ada di atas. Karena ini di atas. Mengapa tidak di tengah? Memang konsepnya harus di bawah kalau ja. Kalau kho ada di atas, ini juga ada di atas. Kho. Khonda bentuknya seperti ini nanti. Khonda seperti itu. Ini. Ini ketika disambung, ini sebelum disambung.
Ini sesudah disambung, ini sebelum disambung. Bedakan bentuknya. Kalau da tetap, ma tetap, ta tetap, sa tetap, sama kan, ba tetap. Yang beda kho, ja. Nanti ada ha juga ada ha juga ada nanti. Biar nanti saya tak konsep apa saja huruf yang ketika disambung itu bentuknya berubah. Poin yang nomor 2 sudah. Poin yang nomor 2 ini sudah, ini juga sudah. Ini hanya pengenalan. Untuk poin yang nomor 3, yang ini yang nomor 3, poinnya apa di sini? Ada huruf yang tak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Ada nanti huruf yang tak bisa disambung. Ini kan bisa disambung semua. Ini bisa disambung, bisa disambung, bisa disambung. Nanti ada huruf yang tak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Contoh ini, contohnya ini. Roka, roka, ro. Ini adalah salah satu dari 6 yang tak bisa disambung. Contoh ro. Ro seperti ini tulisannya. Mau disambung seperti apa ke K? Tidak bisa. Contoh seperti ini. Masa seperti ini? Tidak bisa. Roka tidak bisa seperti ini. Kalau roka tulisannya tetap seperti ini. Tidak boleh disambung ke sini. Tidak boleh. Tidak bisa disambung seperti ini. Contoh roka disambung seperti ini. Tidak bisa. Tidak bisa disambung seperti ini. Roka tetap tulisannya seperti ini. Misalkan dibalik karo. Kalau karo bisa, bukan seperti ini. Kalau karo tulisannya nanti. Seumpama ini mau disambung karo, misalkan K-nya ada di belakang. Karo. Seperti ini, karo mau disambung, bentuknya seperti ini nanti. Karo. Nah, seperti ini. Kalau roka, ini memang tidak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Ini juga tidak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Kalau ini bisa disambung ke huruf sebelumnya. Kalau ro tidak bisa. Karo, ini bentuknya. Karo. Kalau roka tidak bisa disambung. Roka tetap ro. Roka tidak bisa disambung seperti ini. Tidak boleh. Kita contoh yang lebih banyak lagi. Yang ini, yang contoh. Roka, kita mulai. Roka, roka seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Roka, bukan disambung seperti ini, itu salah. Tidak bisa disambung seperti ini, tidak bisa. Tapi bagaimana? Roka tetap seperti ini. Roka tetap seperti ini. Roka tetap seperti ini. Seumpama ini kan tidak bisa disambung. Roka tidak bisa disambung. Tapi kalau karo, ro-nya ini ada di sini. Ro sebelumnya ada di sini. Tapi saya balik. Yang awalnya roka menjadi karo. Kalau roka tidak bisa disambung. Tapi kalau karo bisa disambung. Seperti ini. Karo. Ah, ini yang benar. Karo. Kalau roka tidak bisa. Mengapa? Ro tidak bisa disambung. Kalau K bisa disambung. Contoh lagi. Owa. Wa ini adalah salah satu dari huruf yang tak bisa disambung. Owa. Saya mau sambung. Berarti bentuknya seperti ini. Owa. Bisa tidak disambung? Bisa disambung. Mengapa bisa disambung? Karena ini ko. Tapi saya balik, yang awalnya ko saya rubah ke wa. Wako, yang awalnya ko wa menjadi wako. Wa bentuknya seperti ini, ko. Wako. Apa bisa disambung? Tidak bisa. Tidak mungkin wako tulisannya seperti ini. Wako.
waqo. Tidak ada. Tidak ada. Di Al-Quran tidak ada dimanapun, tulisan Arab manapun tidak bisa disambung. Waqo. Waqo tetap tulisannya seperti ini. Waqo, waqo. Tetap dipisah. Tapi kalau di Arab, owa bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini kalau di Al-Quran. Tidak mungkin bertulis seperti ini. Owa, qawama, nanti ada qawama, qawama, seperti itu. Terus selanjutnya ghaza. Ghaza. Ini adalah huruf yang tak bisa disambung. Ghaza. Gha kan seperti ini. Bisa disambung ke huruf ini? Za? Bisa. Ghaza, bisa. Tapi kalau saya balik, yang awalnya gha, saya rubah za, zaga. Yang awalnya ghaza menjadi zaga, za, gha. Bisa disambung nggak? Tidak bisa. Tidak mungkin tulisannya zaga seumpama. Zaga. Bisa nggak disambung ke sini? Sini tidak bisa. Atau sini tidak bisa. Tetap tulisannya zaga seperti ini. Kalau ghaza bentuknya berubah dan bisa disambung. Contoh berikutnya jasa. Jasa ini huruf yang tak bisa disambung. Kalau ini huruf yang berubah ketika disambung. Diingat, ini huruf yang berubah ketika disambung. Jasa, ja bentuknya seperti apa tadi? Seperti ini. Sa seperti apa? Langsung seperti ini. Jasa. Jasa, ini ja. Bedakan. Sebelum disambung, ini sesudah disambung. Jasa. Jasa. Terus khonda. Kho bentuknya seperti ini. Kho titiknya ada di atas, karena ini di atas, ini di atas titiknya tetap satu, tetap satu. Diingat kaidah yang tadi, titiknya tidak akan pernah berubah. Tetap di atas, tetap di atas, tetap satu, tetap satu. Khonda, khonda. Sebelum disambung, kho bentuknya seperti ini. Sesudah disambung, bentuknya seperti ini. Khonda, khonda. Terus selanjutnya yang ako. A bentuknya ini berubah, bukan seperti ini lagi, tapi seperti ini. Ako. Ini a, ini ko. Ako. Yang awalnya seperti ini, seperti angka 3, namun terbalik. Kalau 3 menghadap ke kiri, kalau a menghadap ke kanan. Ini bukan seperti angka 3. Ini seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bukan ke sini, tapi seperti ini. Ako. Ako. Ini bentuknya berubah. Yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini ketika disambung. Terus selanjutnya ghafa. Gha sama seperti yang ini. Gha yang awalnya bentuknya seperti 3, titiknya 1 di atas. Berarti seperti ini. Ghafa. Ghafa. Nah ini kan. Gha seperti ini. Yang awalnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Gha. Ketika disambung bentuknya seperti ini. Beda. Terus selanjutnya karo. Ka bentuknya seperti ini. Ketika disambung bentuknya bukan seperti ini, namun seperti ini. Karo. Nah, beda kan? Ka sebelum disambung seperti ini. Ka sesudah disambung bentuknya seperti ini. Ka. Ka. Ini tidak ada. Kalau sudah disambung ininya tidak ada. Tinggal miring seperti ini. Bentuknya seperti ini. Miring. Inilah K. K bentuknya seperti ini. Ingat saya tandai merah. Ini bentuknya K ketika sudah disambung. K. Kalau sebelum disambung
K seperti ini. Contoh berikutnya, ini yang titik. Yang mudah ini titik. Ini yang paling mudah. Taba, taba. Taba ketika disambung seperti ini. Maaf kecil ya. Taba seperti ini bentuknya. Terus selanjutnya saya. Ini kan ta, sebelum disambung ada 2 titiknya di atas. Ketika disambung ada 2 di atas. Ba, sebelum disambung titiknya ada 1 di bawah. Diingat di bawah ada 1. Ketika disambung titiknya tetap ada 1 di bawah juga. Sama kan? Terus selanjutnya saya, sebelum disambung titiknya ada di atas, ada 3. Ada 3, 1, 2, 3. Ketika disambung titiknya sama, tetap ada di atas, ada 3. Ya, sebelum disambung titiknya ada 2 di bawah. Ini ketika disambung tetap titiknya ada 2 di bawah. Saya. Terus selanjutnya tara. Ta, titiknya tetap ada berapa? Ada 2. Di mana? Di atas. Ta, 1, 2 sebelum disambung. Ketika sudah disambung 1, 2 tetap ada 2, tetap ada di atas. Ra, sebelum disambung titiknya tetap ada di atas. Di atas mana? Di atas huruf. Di sini. Banyaknya tetap ada 1 ketika disambung. Tara. Selanjutnya syaro. Yang awalnya ini ada 3. Awalnya sebelum disambung ada 3. Ketika disambung ya tetap ada 3. Tidak akan pernah berubah. Tempatnya tidak akan pernah berubah. Banyaknya juga tidak akan pernah berubah. Syaro. Tulisannya bagaimana? Seperti ini. Syaro. Ini kan sya, ada 3 titiknya. Ketika disambung tetap ada 3. Syaro. Terus selanjutnya boko. Bo dan ko. Bo tetap ada di atas seperti ini. Bo tetap ada di atas, titiknya 1. Sebelum disambung ada 1 di atas. Sesudah disambung ada 1 juga di atas. Ko juga sama. Sebelum disambung titiknya ada 2 di atas. Sesudah disambung titiknya ada 2 di atas. Selanjutnya nawa. Tulisannya seperti ini. Nawa. Na, sebelum disambung titiknya ada 1 di atas. Ketika disambung na, titiknya ada 1 di atas. Tidak ada perbedaan. Gampang kalau ini. Tidak ada perbedaan. Terus selanjutnya faro. Fa bentuknya sama. Faro. Fa bentuknya kan seperti ini. Bentuknya juga sama seperti ini. Ro juga sama. Titiknya yang fa, fokus yang fa. Titiknya ada 1 di atas. Ini di atas kan ada 1 di atas. Ketika disambung titiknya ada 1 di atas. Tetap ada 1 di atas. Itulah perbedaan. Ini tadi huruf yang tak bisa disambung. Ini adalah huruf yang berubah bentuk ketika disambung ke huruf yang lain. Ini adalah huruf yang ketika disambung tidak akan pernah berubah titiknya atau letaknya. Seperti itu. Inti dari poin ini adalah, inti poinnya ini. Seumpama kalian ingin belajar Al-Quran, poin yang ini harus diperhatikan dulu. Poin yang ini, yang pertama ini, letak dan banyaknya titik tidak akan pernah berubah.
Kalau 1 sebelum disambung tetap 1 ketika disambung. Kalau 2 sebelum disambung tetap 2 ketika disambung. Kalau 3 sebelum disambung tetap 3 ketika disambung. Sama, kalau sebelum disambung di bawah, kalau sesudah disambung tetap di bawah. Kalau sebelum disambung di atas, kalau sesudah disambung tetap di atas. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini yang poin nomor 2, ada huruf yang berubah ketika disambung. Diingat huruf yang berubah, ja nanti ada, kho nanti ada, ka nanti ada juga, nanti juga ada, ha juga ada, ketika disambung bentuknya berubah. Terus selanjutnya, poin yang nomor 3, ada huruf yang tak bisa disambung ke huruf sebelumnya. Ro, za, wa nanti ada. Biar saya nanti rangkum di episode-episode sesudah ini. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LIC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.